من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 29 surah yang kedua, yaitu surah Al-Qalam ayat 17. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna balawnahum, sungguh kami bala mereka, uji mereka, yaitu ahlu Makkah, penduduk Makkah, sebutkan nanti tafsir. Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami menguji para pemilik kebun. Idh, ketika aqsamu, mereka bersumpah, la yasrimunnaha musbihin, kami akan memanen kebun tersebut di pagi hari. Di sini kebunnya itu dimiliki oleh orang-orang yang bersyarikat. Katakan ashab, banyak. Jannah ya mufrad. Jadi kebunnya itu sudah mau panen. Mereka bersumpah
Mereka akan memanennya besok pagi di waktu subuh. Wala yastathnun, dan mereka tidak istisna, mengucapkan insya Allah. Mereka tidak mengucapkan insya Allah. Ya, mereka bersumpah pasti besok ya mereka akan panen. Ya, besok pagi petik hasilnya. Tanpa mengatakan insya Allah, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Karena ingat nanti besok insya Allah pelajaran Thalathatul Usul kita akan menyebutkan tentang keimanan terhadap takdir. Bahwasanya seluruh atau segala sesuatu yang terjadi itu terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Apa rumusnya? Insya'a wa ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ma sya'allahu kan. Apa yang Allah kehendaki kana pasti terjadi, pasti terjadi, tidak boleh tidak. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan mungkin terjadi. Jadi semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini mereka bersumpah bahkan tanpa mengucapkan insya Allah. Wala yastathnun. Kita baca tafsirnya di samping. Taib. Inna balawnahum ay inna ikhtabarna. Sungguhnya kami menguji. Hum, siapa hum? Ay ahla Makkah. Itu penduduk Mekah. Dengan apa ujiannya? Bil ju'i wal qahti. Dengan kelaparan dan kekeringan. Dengan kelaparan dan kekeringan. Taib. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya itu menyebutkan ujian ini dalam bentuk bil khair, dalam bentuk kebaikan. Ya, Allah berikan mereka harta, anak, umur yang panjang. Ya, Allah kasih tangguh mereka. Ini ujian untuk mereka, bukan karena mereka mulia, tapi istidraj. Kadang bentuknya istidraj. Ya. Kondisi ketika seorang berada di atas dosa dan maksiat bahkan kekufuran, tapi Allah masih kasih apa yang dia inginkan dari dunia, sehingga dia terus merasa aman, ya, tersesat dengan sejauh-jauhnya. Ini istidraj. Paham ini ya? Jadi di tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman itu disebutkan cobaannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebaikan. Sehingga mereka pun tertipu. Ya, tertipu dengan hal tersebut. Tertipu dengan hal tersebut. Jadi di sini sekali lagi ashabul jannah sini nanti disebutkan adalah para pemilik kebun. Perhatikan, kami menguji mereka itu ahlu Makkah dengan kelaparan dan kekeringan sebagaimana kamakhtabarna ashabal hadiqati. Sebagaimana kami menguji para pemilik kebun. Ashab. Jadi ada beberapa orang bersyarikat memiliki sebuah kebun. Idh aqsamu ay hina halafu fima bainahum. Itu ketika mereka bersumpah di antara mereka, para pemilik kebun tersebut, la yaqta'unna thimara hadiqatihim mubakkirina fis sabah. Ya, lewat barusan di Durusul Lughah. Mubakkir. Itu ketika mereka bersumpah di antara mereka bahwasanya mereka betul-betul akan memetik, memanen buah-buah dari kebun mereka. Mubakkirin. Ya, fis sabah. Besok pagi dalam keadaan bersegera. Ya, di pagi hari. Mubakkirin, pagi-pagi sekali. Ini nanti akan disebutkan, kok kenapa buru-buru? Ya, apa Nabi bilang orang Makassar, ngapa nak karo-karo kamah? Ya. Paham ini? Ini ada nanti. Ini ada niat yang jelek. Ya, ada niat yang jelek yang mereka niatkan. Ya, saking ya jeleknya niat tersebut mereka buru-buru. Nanti akan disebutkan. Wala yastathnun. Ya, mereka bersumpah akan memanen ya,
memetik buah hasil kebun mereka besok pagi dalam keadaan berpagi-pagi, itu mereka perhatikan niatnya apa? Fala yat'amu minha ghairuhum minal masakin wa nahmihim. Agar tidak ada yang makan minha, tidak ada yang makan dari hasil kebun tersebut, ghairuhum selain mereka. Itu selain pemilik kebun berupa orang-orang miskin dan semisal mereka. Maksudnya selain mereka itu orang-orang miskin, orang-orang yang butuh, tidak ada yang makan. Kenapa? Karena panennya pagi-pagi. Orang bangun sudah selesai panen. Nah ini coba lihat. Ya sekeknya ini luar biasa, bakhil. Nauzubillah. Padahal ini orang panen itu banyak hasilnya. Ya, dia bisa manfaatkan kesempatan tersebut untuk bersedekah. Ya, kalau orang ibaratnya orang sekarang itu gajian, ya, ada gajian dia bisa bersedekah. Tanpa melantarkan hak-hak orang yang dia tanggung. Wala yastasnun, dan mereka tidak melakukan istisna. Maksudnya apa? Tidak mengucapkan walam yaqulu insyaallah. Jadi wala yastasnun tafsirnya apa? Mereka tidak mengucapkan insyaallah. Jika Allah menghendaki. Maka apa akibatnya? Coba lihat. Langsung perhatikan, langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Baik. Maka turunlah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tawaf asalnya itu tawaf ya, berputar. 'Alaiha ay 'alal hadiqah. Ya, 'alal jannah 'alal hadiqah taif. Paham ini? Berputar pada kebun tersebut, ya, taif, sesuatu yang berputar. Tapi ini maksudnya apa, nanti ditafsirkan azab min rabbik, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum naimun, wawnya haliyah, dalam keadaan mereka sedang tidur. Ini waw haliyah akan datang di Durus Lughah jilid 2, ya, pembahasan tentang waw haliyah. Taib. Di antara ciri-cirinya setelah waw haliyah ini jumlah ismiyah seperti ini. Wa hum naimun. Jadi dia ngomong besok pagi. Jadi malamnya, ya, detik-detik menjelang panen, sisa berapa jam, malamnya datang. Ya, sesuatu yang menghancurkan kebun tersebut. Sebutkan di sini api. Perhatikan tafsir di samping. Fa anzalallahu 'alaiha naron. Ini api. Allah pun menurunkan api. Ahraqatha lailan, yang membakar kebun tersebut lailan, di waktu malam. Malam panennya. Ya, malam panennya. Malam ketika mereka mengucapkan ucapannya. Sumpah mereka akan panen besok pagi. Ya, pagi-pagi sekali. Wahum naimun, dalam keadaan mereka sedang tidur. Naudzubillah. Kalau takabur, ya, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terlalu pede, ya, ini begini. Mereka menganggap aman, tidak ada apa lagi, sisa panen. Ya kan begitu. Sisa panen, apa lagi mau dipikir? Wala yastasnun, mereka tidak mengucapkan insyaallah. Jadinya apa? Langsung fatafa 'alaiha ta'if. Turun azab, ya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, turun adabun nazala 'alaiha lailan. Turun adab kepada kebun tersebut. Ditafsirkan api. Api. Fa abadaha wa atlafaha. Maka api tersebut, ya, itu menghancurkan kebun. Fa asbahat kassarim. Saking hancurnya kebun tersebut, ai fa asbahatil jannah, menjadilah dia seperti kassarim, seperti malam yang gelap gulita, gosong. Kalau orang bilang mutung, ya. Ai tafsir samping fa asbahat muhtaraqatan saudaa. Jadilah kebun tersebut muhtaraqah, terbakar,
hangus sauda. Apa sauda? Hitam. Kassorim, kalailil muzlim, seperti malam yang sangat gelap. Jadi jangankan mau panen, pohonnya saja habis. Ya. Kan kadang orang mau panen, gagal panen, kenapa? Buahnya diserang hama. Iya, pohonnya masih ada. Ini tidak, habis buahnya plus pohonnya. Na'udzubillah. Habisnya tidak habis baik-baik, gosong, hangus, hitam seperti malam yang gelap gulita. Na'udzubillah. Baik. Perhatikan lanjutan kisahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita pahamkan, ini kejadian kapan ini? Kejadian turunnya api ini yang membakar kebun malam-malam. Apa mereka bikin? Lagi apa mereka? Lagi bobo, lagi tidur. Berarti mereka tahu atau tidak rezeki? Tidak. Orang tidur. Paham? Orang tidur. Perhatikan. Oleh karena itu, besoknya, subuhnya, apa yang mereka lakukan? Fatanadaw musbihin. Saling baku panggil. Saling panggil. Memanggil. Ayo, pi panen. Musbihin. Pada waktu subuh. Ini kamu mau buru-buru ini, mau bakirin. Jangan sampai bangun orang, minta ini, minta itu, makan. Mereka tidak mau, saking pelit. Mereka tidak tahu ternyata ketika mereka tidur tadi malam, ada api yang turun. Adab dari Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan kebun mereka sampai pohon-pohonnya. Mereka tidak tahu. Ya. Jadi mereka kondisinya ya sudah sama seperti rencana kemarin, panen paginya. Oh, jadi pas bangun sudah. Ayo. Saling memanggil. Ya, wazannya tafa'ala. Tafa'ala saling. Tadaraba saling pukul. Sini tanadaw, saling nida, saling memanggil. Ayo. Ya. Dalam waktu atau pada waktu subuh. Anikdu ala harthikum in kuntum sarimin. Ayo, berpagi-pagi segera kita segera kalian ke harsikum, ke kebun kalian, ke tanaman kalian, panen. In kuntum sarim, jika kalian ingin memetik, ya. Ingin memetik hasil, maksudnya ingin panen. Ayo, berangkat. Perhatikan, kita baca tafsirnya. Fatanadaw apa artinya? Saling kan, wazannya tafa'ala. Coba lihat tafsirnya. Fanada ba'duhum ba'dha. Ini maknanya, tafa'ala. Sebagian mereka memanggil sebagiannya lainnya. Musbihin, ay waqtas sabahi. Maf'ul fih. Pada waktu subuh. Ya, besok paginya ya. Ini kejadian malam, hangus kebunnya malam. Paginya bangun, saling memanggil kode. Ayo. Ya. Apa? Anigdu. Apa? Anidhabu. Ayo pergi cepat. Mubakirin. Ya, cepat-cepat kok. Ila harthikum ay ila zar'ikum, ke kebun kalian, ke tanaman kalian yang kalian mau panen. In kuntum musirrina ala qat'is thimar. Jika kalian ingin melanjutkan, maksudnya betul-betul ingin qat'is thimar, ingin memetik buah yang kita mau panen. Ingat, mereka tidak tahu kejadian apa-apa. Alhamdulillah, coba lihat. Mengerikannya ini, perumpamaan ini. Ya, kisah ini. Sudah? Setelah itu, sudah baku panggil, baku kode. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka pun jalan, berangkat. Ya, dalam keadaan apa? Mereka bisik-bisik. Baku kode lagi. Alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin. Jangan sampai ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebun pada hari ini. Ini niatnya sudah jelek dari awal. Ya sudah. Jangan ribut, nyari nanti orang tahu nanti bila kita mau panen. Ya, kalau orang tahu bocor bahaya. Kasih tahu itu orang miskin, datang juga ikut panen. Ya. Paham? Fantalaku wahum yatakhafatun. Saling berbisik, sambil jalan berbisik. Ya, paham ini? Ya, seperti yang kita bilang kemarin, jangan sampai ada
yang masuk ke dalam kebun, ikut panen, makan hasilnya bersama kita. Perhatikan apa tafsirnya? Fandafa'u musri'in. Coba lihat. Fantalaku, mereka pun bertolak musri'in. Ini hal. Dalam keadaan bersegera. Cepat-cepat. Ya, cepat-cepat. Wahum yatakhafatun wahum yatasarruna bil hadithi fima bainahum. Dalam keadaan mereka mensirkan, merahasiakan pembicaraan di antara mereka. Apa artinya ini? Bisik-bisik. Apa yang mereka bilang? Apa yang mereka bisik-bisikkan? Bi alla tumakkinul yawma ahadan minal muhtajina min dukhuli hadiqatikum. Itu jangan kalian biarkan pada hari ini seorang pun dari orang-orang yang butuh, miskin, itu untuk masuk ke kebun kalian. Jangan. Ya itu cepat-cepat. Ayo pergi cepat. Panggil orang nanti. Ditahu orang nanti kita mau panen. Jangan biarkan. Kita saja. Taib. Sudah paham? Lanjutan ceritanya. Perhatikan. Wagadau ala harding qadirin. Taib. Ya, mereka berjalan di pagi hari. Di awal siang menuju kebunnya. Itu ala harding qadirin. Di atas niat mereka yang jelek. Ya, di atas niat mereka yang jelek. Taib. Qadirin, padahal mereka dalam keadaan mampu. Niat yang jelek tadi apa? Menghalangi orang miskin. Padahal mereka sangat mampu untuk memberi bantuan kepada orang miskin tersebut. Wa ghadaw ala harrin qadirin. Ya, berpagi-pagi tadi pergi ya dalam keadaan mereka qadirin, mampu sekali ya membantu orang-orang miskin tersebut. Perhatikan tafsirnya di samping ayat 25. Wasaru fi awwalin nahari ila hadiqatihim. Wagodau artinya mereka pun berjalan di awal siang, pagi-pagi menuju kebun mereka ila hadiqatihim. Ala hardin. Apa ala hardin? Ala qasdihi mustayyi. Yaitu di atas maksud mereka, niat mereka yang jelek. Apa itu? Fi man'il masakini. Taib. Min thimaril hadiqah. Yaitu niat mereka yang jelek itu, maksudnya mereka yang jelek itu menahan, mencegah orang-orang miskin untuk mendapat buah-buah yang ingin dipanen dari kebun. Dalam keadaan qadirin, wahum fi ghayatil qudrah ala tanfidhihi fi za'mihi. Dan mereka menurut sangkaan mereka itu pada puncak kemampuan untuk mewujudkan hal tersebut. Puncak untuk melakukan hal tersebut maksudnya untuk memanen. Untuk memanen. Sudah? Baik. Di sini Syekh As-Sidi mengatakan qadirin ala imsaki wa man'il haqqi atau ala imsakin wa man'in li haqqillahi jazimina bi qudratihim 'alaiha. Mereka betul-betul mampu menahan dan mencegah untuk hak Allah Subhanahu wa taala. Memastikan kekuatan atau kemampuan mereka tersebut atasnya. Kemudian lanjut cerita, perhatikan. Falamma ra'awha. Tatkala mereka melihatnya. Kembali ke mana? Jannah, hadiqah. Tatkala mereka melihat kebun tersebut. Ya, kebunnya sudah hangus. Ya, jangan tanya buah-buahannya. Pohonnya saja hancur, hangus, hitam. Jangan tanya lagi buah-buahannya. Duluan hancur. Ya. Baik. Mereka berkata qalu inna ladhallun. Mereka berkata sungguh kami ini tersesat. Maksudnya apa? Kayaknya ini bukan kebunnya kita ini, salah kebun kita ini. Masa kebunnya kita ini hangus? Ini pertama kali mereka lihat, ya kan? Ya mereka ingat kebunnya apa? Penuh dengan buah-buahan yang siap panen. Sisa dipanen kemarin. Ya. Besok paginya mereka lihat, kayaknya salah, bukan kita punya kebun kayaknya ini. Paham? Perhatikan tafsir di samping. Falamma ra'au hadiqatahum. Tatkala mereka melihat kebun mereka
muhtaraqatan. Dalam keadaan sudah hangus terbakar. Apa mereka? Sikap mereka gimana? Angkaruha, mereka ingkari. Ya, apa dia bilang? Inna ladallun wa qalu laqad akhtana at-tariqa ilaiha. Ini kayak kita kayaknya salah jalan. Ya, ini kita salah jalan. Ini bukan kebunnya kita, kebunnya orang. Coba lihat. Jadi inna ladallun, sungguh kita itu tersesat, maksudnya ini bukan kebun kita, kita salah jalan. Ya. Karena mereka ingkari. Bayangkan, yang kemarin penuh dengan buah-buahan siap panen, ya sudah terbayang keuntungannya, ya apalagi yang sengaja pagi-pagi supaya orang-orang miskin tidak dapat bagian. Oh, ini kenapa gosong? Bukan ini. Awalnya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, bal nahnu mahrumun. Setelah mereka sadar, diperiksa baik-baik, ini je kebunnya. Paham dengan tanda-tanda yang ada, ternyata ini kebunnya. Mereka tersadar, bahkan nahnu mahrumun. Kita ini orang-orang yang diharamkan dari kebaikan kebun ini. Sadar sudah ini cocok kebunnya. Cocok kebunnya. Tidak salah jalan, tidak salah kebun. Ini kebunnya, tapi ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diharamkan dari hasilnya. Perhatikan tafsir di samping, kita baca satu-satu. Perhatikan. Falamma arafu annaha hiya jannatuhum, tatkala mereka betul-betul sudah yakin bahwasanya inilah kebun mereka yang awalnya mereka ingkari, bukan ini kebunnya kita. Ya, tatkala mereka betul-betul yakin, sudah paham, mengerti bahwasanya ini kebunnya, qalu bal nahnu mahrumuna khairaha. Bahkan sungguh kita ini diharamkan dari kebaikan kebun ini. Maksudnya hasilnya tidak jadi panen, bahkan biar pohonnya hangus. Kenapa? Bisababi azmina 'alal bukhl wa man'il masakin. Mereka sadar nih. Ya, ini kebunnya kita. Allah jadikan begini. Ini karena azmina 'alal bukhl. Karena tekad kita untuk pelit dan menahan, mencegah orang-orang miskin dari mendapatkan hasil kebun tersebut. Sadar nih. Sadar. Bal nahnu mahrumun. Maka salah seorang di antara mereka berkata, yang paling pertengahannya, yang paling adilnya, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang yang paling pertengahannya, orang yang paling adilnya di antara mereka, tidakkah aku katakan kepada kalian, tidakkah kalian tusabbihun, bertasbih? Apa maksudnya? Perhatikan di tafsir samping. Qala a'daluhum alam aqul lakum halla tastathnuna wa taquluna insyaallah. Berkata orang yang paling adil di antara mereka, yang paling pertengahan, tidakkah aku katakan kepada kalian, maksudnya kemarin, tidakkah kalian beristisna, kalian mengucapkan insyaallah? Maksudnya diingatkan. Mereka sudah bersumpah dan mengucapkan insyaallah, wala yastathnun. Ya. Itu diingatkan. Tapi mereka tidak mau. Baik. Perhatikan lanjutannya. Qalu ya wailana inna kunna tagin. Sadarlah mereka. Mereka berkata, duhai celakanya kami. Duhai celaka kami, sungguhnya kami itu tagin, orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan tafsir. Perhatikan. Qalu ba'da an adu ila rusydihim, atau sebelumnya di atas afan. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Di atasnya dulu. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka berkata, maha suci Rabb kami, sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi mereka berkata, setelah mereka sadar, an adu ila rusydihim, setelah mereka sadar, tanazzahallahu rabbuna 'anil zulmi fima asabana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala Rabb kami dari kezaliman pada apa yang Dia timpakan kepada kami berupa musibah. Ini. Mereka sadar dengan kesadaran penuh. Bahwasanya apa? Pasmi, cocok mi. Subhana rabbina. Maha suci Allah Subhanahu wa taala Rabb kami. Allah tidak zalim pada musibah ini. Ketika Allah timpakan musibah kita, Allah tidak zalim. Kita memang salah. Inna kunna zalimin. Bal nahnu kunna zalimin li anfusina.
Bahkan kitalah yang zalim kepada diri-diri kita sendiri. Bentuknya bagaimana? Bitarkil istisna wa qasdinas sayyi. Karena kita tidak mengucapkan insya Allah dan karena maksud dan tujuan kita yang jelek. Pelit, ingin ya menguasai itu sendiri. Menguasai hasil panen itu untuk mereka sendiri. Tidak mau kasih orang miskin. Bisa? Kemudian fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatalawamun. Ya, sebagian mereka menghadap kepada sebagian lainnya yatalawamun. Bahasanya sama, tafa'ala. Saling mencela satu sama lain. Saling mencela. Ya, paham? Ingatnya mereka itu banyak orang bersyarikat pada satu kebun. Ashabul jannah. Ya, ketika kejadian ini mereka sadar, akui mereka yang salah, mereka yang zalim, maka mereka pun saling menghadap satu sama lain. Baik. Apa dia bikin? Yatalawamun, saling mencela. Perhatikan tafsir. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din. Sebagiannya menghadap kepada sebagian yang lainnya. Yalumu kullu minhumul akhara. Setiap dari mereka itu mencela yang lainnya. Ya. Apa mereka bilang? Ala tarkihimul istisna min hadiqatina. Baik. Afan. Perhatikan. Ala tarkihimul istisna'a wa ala qasdihimus sayyi'i. Saling mencela satu sama lain karena mereka tidak mengucapkan insya Allah dan karena maksud mereka yang jelek. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qalu ya wailana inna kunna tagin. Mereka pun berkata, wahai celakanya kami, sungguh kami orang-orang yang melampaui batas. Ya, mereka berkata qalu ya wailana inna kunna mutajawizina al-hadda. Mereka berkata, celaka kami, wail, wahai celakanya kami, sungguhnya kami telah mutajawizina al-hadda. Khabar kunna. Sama tadi zalimin mansub karena khabar kunna, khabar kana. Sungguh kami telah melampaui batas. Pada perkara apa? Fi man'inal fuqara'ah. Itu ketika kami menghalangi orang-orang fakir miskin dari hasil kebun tersebut. Ya, bahkan buru-buru panen, ya, berpagi-pagi supaya orang miskin tidak tahu. Wa mukhalafati amrillah. Dan juga karena kami telah menyelisihi perintah Allah. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sini. Jadi tagin sini dari pada dua perkara. Kemudian mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ucapkan asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Ya, semoga Rabb kami itu menggantikan untuk kami khairam minha, yang lebih baik daripada kebun tersebut. Inna ila rabbina raghibun. Sungguhnya kami hanya kepada Rabb kami raghib, berharap. Perhatikan tafsir. Asa rabbuna ayyu'tiyana. Ayyubdilana ayyu'tiyana. Ya. Semoga Rabb kami itu memberikan kami afdala min hadiqatina. Maksudnya menggantikan, itu memberikan kepada kami yang lebih afdal, yang lebih baik daripada kebun kami ini yang sudah hancurin. Paham? Kemudian disebutkan dalam tafsir bisa babi taubatina wa i'tirafina bi khati'atina. Karena sebab taubat kami dan pengakuan kami akan dosa-dosa kami. Kan mereka sudah taubat, sadar kan? Ya. Mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab taubat tersebut. Ya. Mereka sudah akui kesalahannya, Allah ganti dengan yang lebih baik daripada kebun tersebut. Inna ila rabbina raghibun ay inna ila rabbina wahdahu raghibun. Sungguhnya kami hanya kepada Rabb kami semata raghibun. Ay rajunal afwa, mengharap ampunan, maaf dari Allah Subhanahu wa taala, talibunal khairah, itu meminta kebaikan demi kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Inilah pentingnya kita mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Ketika kita ditimpa musibah, ya, ilmu akidah itu akan sangat berperan. Ilmu tauhid itu akan sangat berperan, ya, dalam, ya, sikap kita menghadapi musibah. Coba lihat orang sekarang, bayangkan ini, siapa tidak stres? Coba lihat, siapa yang tidak stres? Kebun penuh dengan buah-buahan, sisa panen, paling sudah menghayal mau beli ini, mau beli itu, hangus, terbakar. Bukan hanya gagal panen, terbakar, biar pohon-pohonnya terbakar. Coba kalau orang tidak punya akidah, tidak punya ilmu agama, tidak punya ilmu tentang tauhid, ambil tali, paham ini? Paham ini? Coba lihat. Tapi sini mereka coba lihat. Allah Subhanahu wa taala beri mereka hidayah, mereka sadar, mereka paham kesalahannya. Baik. Dan terakhir mereka tetap berharap di balik musibah itu ada yang lebih baik. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha. Ini ucapan luar biasa. Dan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada yang mirip seperti ini. Ya. Allahumma ajurna fi musibati wa akhlif li khairam minha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami pahala atas musibah yang menimpa dan gantilah kami dengan yang lebih baik. Yang lebih baik darinya. Dan ini doa dibaca oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal. Itu pun berpikir, kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Siapa yang lebih baik daripada Ummu Salamah? Ternyata Allah ganti dengan siapa? Manusia yang terbaik, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ada istilah putus asa, putus harapan. Ya. Ini hangus kebunnya nih. Apalagi cuma putus cinta. Na'udzubillah. Baik. Ya, coba lihat. Mereka ikrar, inna ila rabbina ragibun. Hanya kepada Rabb kami berharap. Tidak berhenti harapan tersebut. Terus kami gantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bisa dipahami? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya sudah selesai ya. Baik. Allah pun mengingatkan, kadzalikal adzab. Demikianlah adab yang menimpa. Itu adab dunia. Liman ata bi asbabil adab. Ini kata Sa'di rahimahullah. Itu bagi orang-orang yang mendatangkan sebab-sebab datangnya adab. Perhatikan. Bagaimana modelnya? Ayasluballahu al-abda asy-syai' alladhi tagha bihi wa bagha. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut dari hamba sesuatu yang dia bangga-banggakan. Ya, dia sombongkan. Allah cabut. Ini hukum adab duniawi. Kadzalikal adab. Adab duniawi. Bisa dipahami? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, ada yang lebih besar dari itu. Wala adzabul akhirati akbar. Dan adab akhirat itu lebih besar. Bahkan itu yang paling besar. Lau kanu ya'lamun. Seandainya jika mereka tahu, memiliki ilmu tentang hal tersebut. Perhatikan tafsirnya terakhir. Sini sampai sini. Mithlu dzalikal adzab alladhi aqabana bihi ahlal hadiqah yakunu iqabuna fid dunya likulli man khalafa amrallahi wa bakhila bima ataahu Allahu minan ni'ami falam yuaddi haqqallahi fiha. Demikianlah adab, ya, tersebut yang kami timpakan kepada ahli hadiqah, kepada para pemilik kebun. Demikianlah nanti hukuman kami di dunia untuk setiap orang yang menyelisihi perintah Allah. Untuk setiap orang yang bakhil, pelit dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari nikmat, kemudian dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala pada nikmat tersebut.
Karena dalam nikmat itu ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Apalagi harta, ada namanya zakat. Ada namanya zakat. Ini wajib. Wajib. Ya. Tapi dilihat ya. Dilihat hartanya apa. Iya, jangan sampai biar mobil ada zakatnya. Iya. Amin ya. Biar rumah ada zakatnya, helikopter ada zakatnya. Jet pribadi ada zakat, tidak ada zakatnya itu. Yang ada zakatnya itu harta-harta tertentu yang disebutkan dalam dalil. Bisa dipahami? Taib. Jadi ini kadzalikal adab. Demikianlah adab Allah Subhanahu wa taala bagi pemilik kebun dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Kemudian Allah ingatkan wala adzabul akhirati akbar ay wala adzabul akhirati a'zamu wa ashaddu min adzabid dunya. Dan sungguh betul-betul adab akhirat itu lebih besar dan lebih dahsyat, lebih keras daripada adab di dunia ini. Itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya itu. Coba bayangkan, terbakar kebunnya, habis semua. Luka mereka? Ada luka kena mereka? Tidak ada luka sedikit pun. Yang kena cuman kebunnya. So, kalau adab akhirat, siapa yang dapat? Pemiliknya langsung. Coba, ngeri mana? Besar mana? Ya. Bisa dipahami? Di dunia, cuman kebunnya yang dapat. Diingatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali bertobat kepada Allah. Tapi di akhirat apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita yang langsung diadab, bukan kebunnya kita. Kitanya langsung. Ya, yang gosong bukan kebun, kita langsung yang gosong. Bisa dipahami? Baik. Lau kanu ya'lamun. Ay lau kanu ya'lamuna lan zajaru an kulli sababin yujibul iqabah. Seandainya mereka tahu, mereka punya ilmu, maka mereka akan berhenti dari setiap perkara yang bisa menjadi sebab datangnya siksaan. Ya, mereka akan berhenti, menjauhi, meninggalkan perkara tersebut. Kenapa? Bisa menjadi sebab datangnya siksa. Paham ini? Kembali kepada ilmu. Lau kanu ya'lamun. Jadi kalau orang tidak punya ilmu, orang jahil, tidak ada kembalinya. Tidak ada sadar-sadarnya. Terbakar. Wah, ini memang, begini memang orang berkebun. Kadang gagal. Jadi bukannya sadar. Ya, ini karena pelitnya mereka, karena niatnya yang jelek. Amin. Karena mereka tidak tunaikan hak Allah. Tidak sadar. Tapi apa? Semakin semangat. Tanam lagi. Coba ahlu dunia, coba lihat. Ketika mereka ditimpa musibah, gagal usahanya apa? Bukannya sadar. Bertobat kepada Allah. Malah kadang mereka, inilah tantangan dalam bisnis. Ya, ujian dalam perkebunan apa? Kita tanam ini, kasih ini, kasih. Bukannya sadar. Kalau ini alhamdulillah sadar ya. Ya, inna kunna zalimin. Ya, paham ini? Inna kunna tagin, sadar. Terakhir asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Inna ila rabbina raghibun. Itu kenapa? Kapan? Lau kanu ya'lam. Itu ketika mereka punya ilmu. Ya, begitu pula adab. Ya, mereka akan tahu adab akhirat yang lebih dahsyat, lebih besar, lebih mengerikan itu kalau mereka punya ilmu. Nah sekarang bagaimana mereka bisa tahu perkara itu? Yakin saja tidak. Coba, ada takutnya kira-kira orang yang tidak yakin sesuatu. Dikasih jangan kok begini kok nanti begini kok. Enggak. Orang begitu gimana modelnya? Tidak akan berhenti. Kamu kafir masuk neraka, kamu begini masuk neraka. Dia tidak yakin. Ada manfaatnya? Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Lanjut terus, maka semakin semangat. Alhamdulillah ya, hati-hati. Taib. Jadi ini kisah ashabul jannah, para pemilik kebun. Taib. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjut besok.